Sebelum menuju ke pembahasan cerita, berikut karakter-karakter yang ada di dalam animenya. Satoru Fujinuma sebagai karakter utama, Yashiro Sensei sebagai guru kelas Satoru, Sachiko Fujinuma sebagai ibu Satoru, Airi Katagiri sebagai teman kerja Satoru, Hinazuki Kayo sebagai korban penculikan pertama, Hiromi Sugita sebagai korban kedua, Nakanishi Aya sebagai korban ketiga, Bang Yuki sebagai korban terfitnah, Misato sebagai korban pengganti, dan Kenya sebagai teman terpandai Satoru, serta beberapa karakter lain yang tak perlu disebutkan. Satoru Fujinuma berusia 29 di tahun 2006. Dia bekerja sebagai pengantar pizza sekaligus seorang komikus, walaupun tidak terlalu terkenal. Satoru mengalami pengulangan waktu yang ia sebut sebagai revival. Revival akan membuat Satoru kembali ke waktu 5 menit ke belakang, dan dalam rentan waktu 5 menit itu akan terjadi hal buruk, semacam kecelakaan dan sebagainya, yang Satoru mungkin bisa hentikan. Suatu malam, saat Satoru pulang kerja, dia mendapati ibunya telah tewas terbunuh. Tentu saja, Satoru dengan rasa kaget dan penuh kebingungan langsung memastikan kondisi ibunya. Dan sialnya, saat itu tiba-tiba ada seorang tetangga Satoru yang hendak mengembalikan barang. Tentu saja, si tetangga itu langsung salah paham melihat Satoru adalah satu-satunya orang yang ada di dekat mayat ibunya. Satoru ingat, sebelum kejadian ini, ibunya sempat bercerita tentang pembunuhan yang terjadi di sekitar rumahnya. Dalam kasus itu, 3 orang siswa sekolah dasar menjadi korban tewas, dan 2 diantaranya bahkan adalah teman sekelas Satoru. Kasus itu terjadi di tahun 1988, atau 18 tahun yang lalu dari tahun 2006. Tersangkanya adalah Bang Yuki. Walaupun Bang Yuki belum pernah terbukti bersalah, namun karena ada satu bukti yang mengarah kepadanya, akhirnya Bang Yuki dijadikan sebagai tersangka. Satoru yakin bahwa Bang Yuki bukanlah pelaku sebenarnya, dan kemungkinan besar orang yang membunuh ibu Satoru saat ini adalah sama dengan pelaku yang melakukan penculikan 18 tahun yang lalu. Sesaat sebelum Satoru ditangkap, tiba-tiba revival terjadi kembali. Namun, ada yang berbeda. Satoru tak kembali ke waktu 5 menit ke belakang, melainkan Satoru kembali ke tahun 1988 saat dia kelas 5 SD dan sebelum kasus penculikan itu terjadi. Saat kembali, Satoru awalnya kebingungan, namun akhirnya dia sadar bahwa ini adalah kesempatannya untuk menyelamatkan ketiga calon korban itu dan sekaligus merubah masa depan di mana ibunya juga tewas terbunuh. Langkah awal yang dilakukan Satoru adalah mengawasi Hinazuki Kayo, yang merupakan calon korban pertama. Satoru membuat alibi seakan dia menyukai Hinazuki. Dengan begitu, teman-teman Satoru akan membantunya untuk lebih dekat dengan Hinazuki, dan akhirnya Satoru bisa mengawasi Hinazuki. Keesokan harinya, saat Satoru melihat kaki Hinazuki, terlihat ada luka lebam seperti bekas pukulan. Satoru pun curiga bahwa Hinazuki sering mendapat kekerasan saat di rumahnya. Satoru lalu melaporkan hal ini kepada Yashiro Sensei yang merupakan guru kelasnya, dan Yashiro Sensei pun mengiyakannya. Tanggal 2 Maret 1988 merupakan tanggal penculikan Hinazuki. Karena itu, di tanggal 1 Maretnya, Satoru mengajak Hinazuki untuk pergi bermain ke museum dengan tujuan menghindarkan Hinazuki dari ketersendirian. Lalu, di tanggal 2 Maret, kebetulan adalah tanggal hari ulang tahun Satoru, dan kebetulan juga Hinazuki juga berulang tahun di tanggal yang sama. Satoru pun mengajak Hinazuki datang ke pesta ulang tahunnya dan membiarkan Hinazuki sampai larut malam. Setelah pesta selesai, Satoru mengantarkan Hinazuki untuk pulang ke rumahnya sendiri. Satoru bahkan berdiri dan menunggu di depan rumah Hinazuki hingga pukul 12 malam dan memastikan tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, tanggal 3 Maret 1988, Satoru berangkat ke sekolah dengan sedikit terlambat. Tentu saja, dia terlambat setelah kelelahan mengamankan Hinazuki seharian. Namun, ada hal yang membuat Satoru terkejut ketika Yashiro Sensei berkata, yang berarti Hinazuki tidak hadir di sekolah hari ini. Cepat-cepat, seusai pulang sekolah,
Satoru langsung pergi ke rumah Hinazuki. Namun, dia tidak menemukan Hinazuki dimanapun. Ternyata, Hinazuki tetap menghilang dan kemungkinan tetap diculik. Setelah itu, rentetan kejadian yang sama seperti 18 tahun yang lalu mulai terjadi. Nakanishi Aya, yang merupakan korban ketiga, juga menghilang. Beberapa hari kemudian, setelah Hinazuki menghilang, dia melihat ibu Hinazuki membuang suatu bingkisan aneh. Satoru lalu berteriak karena kegagalannya untuk menyelamatkan ketiga korban penculikan itu. Bersamaan dengan itu, Satoru tiba-tiba kembali ke tahun 2006 di waktu dia dikejar polisi setelah dia disangka membunuh ibunya sendiri. Dalam kondisi terpojok, Satoru sudah hampir tertangkap. Untungnya, dia masih memiliki satu teman yang masih mempercayainya. Dia adalah Airi Katagiri, teman kerja Satoru sebagai pengantar pizza. Airi lalu menyembunyikan Satoru di rumahnya. Satoru kemudian menemukan dan membaca satu koran yang memuat kasus penculikan di tahun 1988. Ternyata, bukannya tidak ada hal yang berubah. Sebelumnya, Hinazuki yang terbunuh di tanggal 2 Maret kini berubah menjadi tanggal 3 Maret. Yang sebelumnya terbunuh di usia 10 tahun, kini berubah menjadi 11 tahun. Satoru juga sempat melihat daftar nama kemungkinan para pelaku. Dan ada sekitar 10 nama yang Satoru coba ingat. Tak lama setelah itu, ternyata si pelaku sudah tahu keberadaan Satoru di rumah Airi. Dan langsung saja, si pelaku memberitahu polisi untuk menangkap Satoru. Saat tertangkap, Satoru sempat melihat si pelaku di sekitaran polisi, namun dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Satoru kemudian berharap dia bisa kembali lagi ke tahun 1988. Dan benar saja, sekali lagi revival kembali terjadi. Satoru kembali ke saat dia pergi ke museum bersama Hinazuki. Satoru tak ingin gagal lagi, mengingat ini pasti kesempatan terakhirnya. Seperti sebelumnya, di tanggal 2 Maret, Satoru mengajak Hinazuki ke pesta ulang tahunnya. Tapi yang berbeda, setelah pesta usai, Satoru tak mengantarkan Hinazuki pulang ke rumahnya, melainkan menawarkan Hinazuki untuk disembunyikan di dalam sebuah bis. Teman Satoru yang tahu tentang rencana ini hanya Kenya dan Hiromi Sugita. Satoru bermaksud menyembunyikan Hinazuki sampai sekiranya selama 3 hari, dan setelah 3 hari itu, Komisi Perlindungan Anak bisa memisahkan Hinazuki dari ibu yang selalu menyiksanya di rumah. Malam hari kedua, saat Hinazuki menginap di bis itu, ada seseorang yang masuk ke sana. Tampaknya orang itu sedang kesal dan menendang-nendang benda di sana. Keesokan harinya, Hinazuki menceritakan semua itu kepada Satoru. Satoru dan teman-temannya lantas memeriksa apa yang ada di dalam bis itu. Mereka lalu menemukan suatu kotak kardus yang berisikan lakban, tali, gunting, dan semprotan pembeku. Teman-teman Satoru tidak paham untuk apa semua benda itu. Namun, Satoru yang sebenarnya sudah berusia 29 tahun tentunya langsung paham bahwa benda-benda itu merupakan benda yang akan digunakan untuk aksi penculikan. Satoru lalu memutuskan untuk memindahkan Hinazuki ke rumahnya sendiri. Dan untung saja, ibu Satoru dengan senang hati mau menerima Hinazuki dan membiarkan Hinazuki menginap di rumahnya. Setelah hari ketiga, Satoru dan ibunya mengantarkan Hinazuki pulang ke rumahnya sendiri. Ibu Hinazuki menyambut Hinazuki dengan kemarahan setelah 3 hari tidak pulang ke rumahnya. Bersamaan dengan itu, Komisi Perlindungan Anak datang dan menyimpulkan bahwa benar Hinazuki sering mendapat kekerasan saat di rumahnya. Dan ternyata, keluarga Hinazuki memang keluarga broken home. Hinazuki pun dipisahkan dari ibunya, dan kini Hinazuki tinggal di rumah neneknya. Dan dengan begini, Hinazuki sudah pasti tak jadi terbunuh sebagai korban penculikan. Kini, tersisa 2 calon korban lainnya, yaitu Hiromi Sugita dan Nakanishi Aya. Untuk Hiromi Sugita, Satoru dengan mudah bisa mengawasinya, karena memang dia adalah teman sekelas Satoru, dan temannya yang cukup dekat dengan Satoru. Satoru lebih memprioritaskan untuk mengawasi Nakanishi Aya, yang merupakan siswi dari SD yang lain. Pertama, Satoru mencari tahu rutinitas Aya setiap harinya, dan ternyata rutinitasnya cukup sederhana. Di pagi hari, dia bersekolah, dan siang sampai sore hari, dia pergi les. Dan setelah les itu, mungkin adalah waktu luang Nakanishi Aya. Satoru memutuskan untuk mengikuti Nakanishi Aya sepulang les, yang kemungkinan besar itu adalah waktu si penculik untuk melakukan aksinya. Satoru awalnya hendak mengikuti Aya hingga sampai di rumahnya. Namun, tiba-tiba Satoru bertemu dengan ibunya.
yang kebetulan sedang membawa banyak barang dan meminta Satoru membawakan barang itu. Di saat yang sama, tiba-tiba Yashiro Sensei muncul dan menawarkan tumpangan dengan mobilnya. Di dalam mobil itu, Satoru dan Yashiro Sensei mengobrol cukup banyak hal, hingga tak sengaja Satoru membuka laci mobil milik Yashiro Sensei. Di dalam sana, terdapat banyak sekali permen yang Satoru sendiri terkejut saat melihatnya. Namun, keterkejutan Satoru itu hilang setelah Yashiro Sensei berkata, 3年前、タバコをやめてから代償行為としての飴が欠かせなくなってな。 Keesokan harinya, Satoru mengajak teman-temannya untuk berkenalan dengan Nakanishi Aya. Di luar dugaan, ternyata dengan mudah mereka bisa berkenalan. Dan akhirnya, Aya menjadi teman Satoru. Dan kini, waktu luang setelah pulang les yang dimiliki Aya, kini ia gunakan untuk berkumpul bersama Satoru dan teman-temannya, termasuk Hiromi Sugita yang selalu berkumpul di sana. Dengan begini, maka 3 calon korban yang seharusnya terbunuh, kini tidak jadi terbunuh. Setelah itu, Satoru memikirkan akan adanya korban pengganti. Setelah si penculik gagal total untuk mendapatkan korbannya, Satoru sadar para calon korban adalah anak-anak yang terbilang penyendiri dan pendiam, serta tampak punya masalah. Satoru kemudian berniat untuk mengawasi Misato. Misato sebelumnya adalah anak yang ceria. Namun, setelah dia dibentak Satoru karena memfitnah Hinazuki, kini dia berubah menjadi anak yang pemurung dan pendiam. Hiromi bilang, dia diberitahu Yashiro Sensei bahwa Misato akan pergi menonton pertandingan ice skate di stadion. Setelah tahu itu, Satoru langsung pergi ke stadion itu. Saat tiba di stadion, Satoru berhasil menemukan Misato yang ternyata sedang duduk sendirian. Tak lama setelah itu, terlihat Misato pergi ke arah kamar mandi. Satoru pun mengikutinya dan menunggunya dari kejauhan selama 15 menit. Namun, setelah 15 menit berlalu, Misato belum kembali, sehingga Satoru mulai curiga bahwa Misato sudah diculik. Setelah itu, Satoru melihat mobil milik Bang Yuki yang keluar dari area stadion. Walaupun tak terbukti bersalah, tapi bagaimanapun juga, Bang Yuki adalah salah satu terduga tersangka. Lagi-lagi kebetulan, Satoru bertemu dengan Yashiro Sensei. Lalu, Satoru meminta bantuan Yashiro Sensei untuk mengejar mobil milik Bang Yuki itu. Di perjalanan, Satoru bermaksud mengambil permen yang ada di mobil Yashiro Sensei seperti sebelumnya. Ternyata, tak ada satupun permen di sana. Yashiro Sensei lalu mulai berbicara hal-hal aneh. Karakter Yashiro Sensei akan berubah 180 derajat. Di sana, Yashiro Sensei lalu mengklaim dia adalah orang yang bermaksud menculik dan membunuh 3 orang siswa yang seharusnya dia lancarkan di tahun 1988 itu. Yashiro Sensei bilang, dia sudah melihat Satoru saat dia mengawasi Nakanishi Aya saat Aya pulang les. Lalu, orang yang memancing Satoru untuk datang ke stadion juga tak lain adalah Yashiro Sensei. Dari sini, Yashiro Sensei penasaran bagaimana Satoru bisa seakan tahu semua rencana yang akan dilakukannya. Satoru lalu ingat nama Yashiro Sensei ada dalam daftar tersangka yang pernah dia baca sebelumnya. Namun, karena di sana juga terdapat nama ibunya sendiri, Satoru jadi menganggap daftar nama itu pasti salah. Lalu, saat Satoru melihat begitu banyak permen di lacinya, harusnya Satoru sadar bahwa semua permen itu akan dipakai untuk memikat anak seusianya. Di dalam mobil itu, Satoru tak bisa berkutik lagi. Sebelumnya, dia sudah memasang sabuk pengaman yang ternyata macet. Di sisi lain, karena Satoru sudah tahu kebenaran Yashiro Sensei, maka Satoru akan segera dibunuh Yashiro Sensei. Lalu, Yashiro Sensei akan menenggelamkan Satoru bersama dengan mobilnya. Namun, sebelum Satoru benar-benar tenggelam, dia sempat berkata, "Yashiro! Kata-kata Satoru itu lalu membuat Yashiro Sensei menyelamatkan Satoru kembali. Walaupun selamat, Satoru tetap menelan banyak air, ditambah kondisi saat itu adalah bersalju, dan tentu saja suhunya sangat dingin. Tak disangka, Satoru mengalami koma selama 15 tahun, sejak dia berusia 11 sampai akhirnya dia bangun di usianya yang ke-26 tahun. Saat sadar setelah koma, Satoru sempat kehilangan ingatannya tentang apa saja yang terjadi sebelum dia tenggelam. Sampai akhirnya ingatannya itu kembali pulih setelah Satoru melihat Hinazuki yang sudah dewasa. Teman-teman Satoru datang menjenguknya. Mereka adalah Kenya dan Hiromi Sugita. Setelah itu, Satoru memberitahukan semuanya kepada kedua temannya itu.
tentang apa yang terjadi dan siapa dalang dibalik semua kejadian itu. Setelah itu, mereka bertiga dibantu Ibu Satoru merencanakan sesuatu untuk bisa membongkar kedok Yashiro Sensei. Yashiro Sensei lalu datang untuk menjenguk Satoru. Satoru tetap berpura-pura bahwa dia sedang kehilangan ingatannya. Yashiro Sensei membawa Satoru berkeliling rumah sakit, hingga akhirnya mereka tiba di bagian teratas rumah sakit. Disinilah Satoru lalu bilang bahwa ingatannya sudah kembali. Sekali lagi, Yashiro Sensei bertanya kepada Satoru bagaimana dia bisa tahu semua gerak-gerik yang akan dilakukan Yashiro Sensei. Satoru lalu sedikit memberitahu bagaimana cara dia mengetahui semua rencana Yashiro Sensei. Bahkan, dia juga memberitahu bahwa Yashiro Sensei harusnya akan membunuh ibu Satoru di tahun 2006. Tak berlama-lama lagi, Yashiro Sensei akan segera membunuh Satoru dengan cara menjatuhkannya dari atap rumah sakit itu. Ternyata, semua itu masuk ke dalam rencana Satoru yang sedang menjebak Yashiro Sensei. Kini, semua rencana dan tindakan Yashiro Sensei berakhir dengan kegagalan. Dia pun ditangkap polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan. Dengan begini, berarti masa lalu dan masa depan benar-benar sudah berubah. Kini, Satoru tak lagi berprofesi sebagai pengantar pizza, namun dia menjadi seorang komikus yang bisa dibilang cukup sukses. Bahkan, salah satu karangannya diangkat menjadi serial anime. Beberapa tahun kemudian, Satoru kembali bertemu dengan Airi Katagiri. Walaupun kini mereka tak saling kenal sebagai rekan sesama pengantar pizza, karena memang masa lalu dan masa depan sekali lagi sudah berubah. Namun, Satoru tetap bersyukur dan tetap percaya. Cerita Bokudake ga Inai Machi berakhir di sini.